Shalom bro dan sis yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Berjumpa dengan saya Popo dalam renungan pembawa sukacita Sabtu 4 Juni 2022. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Tema renungan hari ini adalah Injil Yesus menerangi jalan hidup sampai sekarang. Ayat yang menarik perhatian saya adalah pada ayat ke-25, yaitu masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bro dan sis yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus pada saat masih hidup di dunia sangatlah banyak. Sehingga seperti yang tertulis pada ayat ke-25, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dulu, para rasul memenuhi Yerusalem dengan ajarannya. Sekarang, para murid Yesus termasuk kita semua harus memenuhi dunia dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan Kristus. Injil bukan kitab hukum, melainkan buku hidup, di mana Yesus berdiri di tengah dan mengarahkan dunia dan manusia dengan Injilnya. Orang membaca Injil tidak untuk mencari sejarah atau menemukan hukum, tetapi untuk menemukan pribadi yang hidup, yang lewat sabdanya mampu menyentuh hati, dengan rohnya menjiwai, sehingga dalam perjumpaan dengan Yesus, lewat penegasan dan doa, orang menemukan arah dalam hidup yang merupakan jalan yang tepat bagi murid yang terlatih dan mendengarkan. Bro dan sis yang terkasih, saya menjadi Katolik setelah baptis dewasa. Setelah dibaptis, saya jarang, bahkan hampir tidak pernah membaca kitab suci. Kitab suci hanya ditaruh di rak buku hingga berdebu dan hanya sekali-sekali dibuka. Hal ini mengakibatkan saya tidak paham betul tentang ajaran Kristus. Sehingga dalam menjalani kehidupan, saya mengalami jatuh bangun. Saya mengalami salah satu dosa seperti yang dijelaskan di Ken Priskat, yang mengakibatkan hubungan saya dengan Tuhan semakin jauh. Ibaratnya harus merangkah lurus, tetapi saya berbelok akibat dosa yang saya lakukan, sehingga saya tersesat. Dosa yang masih membekas adalah saat saya percaya pada Allah lain. Ini benar-benar memutus hubungan saya dengan Tuhan, karena fokus saya hanya pada apa yang dikatakan oleh paranormal. Setelah saya sadar kembali, mulailah saya meninggalkan paranormal dan mulai fokus untuk kembali memohon pengampunan dan mulai membaca kitab suci serta ikut pelatihan-pelatihan yang membahas firman Tuhan. Dan apa yang saya alami setelah mulai membaca kitab suci adalah saya mulai mengerti hal-hal yang harus saya lakukan sebagai pengikut Kristus. Dan hebatnya, kitab suci usianya sudah ribuan tahun, tetapi masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Benarlah dikatakan bahwa kitab suci adalah buku hidup. Jadi, akan lebih baik untuk kita sebagai orang beriman membaca kitab suci setiap hari untuk mendapatkan teladan dari tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci, merupakan juga jalan yang tepat dalam menjalani kehidupan di dunia. Sebagai refleksi untuk kita semua,
Sebagai orang Katolik, sudahkah membaca kitab suci dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan Kristus? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang hidup. Mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga dalam menjalani hidup, kami selalu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan ajaran Kristus, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Brother and Sis. Salam sukacita.